Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dengan Ustazah Mai di Sentra Balok. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman masih ingat aturan yang ada di Sentra Balok? Yang pertama adalah fokus, kedua bicara bergantian, tiga kerja tuntas, kerja tepat waktu, gunakan alat sesuai fungsinya, lapor jika sudah selesai, sayang teman, dan beres-beres. Itu adalah 8 aturan sentra. Selain aturan sentra, teman-teman juga harus tahu prosedur kerja di Sentra Balok. Apa saja yaitu fokus, ambil balok sesuai jangkauan tangan, balok untuk membangun di atas alas, kelima, klasifikasi dan hitung, keenam, beres-beres. Ya, itu adalah prosedur kerja di Sentra Balok. Teman-teman harus ingat selalu ya, walaupun membangun di rumah, aturan-aturan yang ada di sentra tetap dilakukan. Nah, di Sentra Balok itu bekerja bersama kelompok. Kalau teman-teman di rumah ada adik atau kakak, bisa membangun bersama adik atau kakak ya. Oke, teman-teman masih ingat tema kita minggu ini? Ya, tema kita minggu ini yaitu tentang cara merawat tubuh. Nah, kenapa tubuh harus dirawat? Karena tubuh itu adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga. Ya, siapa yang memberikan kesakitan? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Ya Allah. Tugas kita adalah menjaga tubuh agar tetap sehat ya, makanya harus dirawat. Nah, Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Artinya, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah ya, karena Allah Maha Kuasa dan Allah juga yang menyembuhkan kita. Bagaimana cara kita untuk merawat tubuh agar tetap sehat? Teman-teman biasanya sudah melakukan loh setiap hari. Apa saja? Contohnya, mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Yang kedua, makan makanan yang sehat, sayuran, buah-buahan, minum air putih yang cukup ya. Itu adalah cara kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Apalagi? Keramas. Nah, menjaga tubuh kita, bagian kepala itu rambut harus dikeramas, harus dibersihkan supaya tidak ada kotoran di rambut atau kulit kepala. Tidak nyaman ya kalau merasa gatal di bagian kepala karena kotor, makanya teman-teman harus dibersihkan. Apalagi cuci tangan sebelum dan sesudah makan, apalagi kondisi sekarang ya yang mengharuskan cuci tangan sesering mungkin untuk menghilangkan bakteri dan juga kuman. Apalagi memakai pakaian yang bersih, karena keringat setiap hari keluar sehingga menyerap di pakaian kalau tidak diganti itu juga tempat kuman dan bakteri. Selanjutnya, coba lihat kukunya. Apakah kukunya panjang dan kotor? Nah, teman-teman harus lihat selalu kuku-kuku yang ada di jari kalian itu bersih atau tidak. Ini adalah bagian yang harus dibersihkan dari tubuh kita. Kenapa? Teman-teman ketika makan, kalau kukunya panjang, itu kuman-kuman tetap ada di dalamnya. Nah, teman-teman harus bersihkan juga kukunya supaya terhindar dari kuman. Selanjutnya apa? Rajin berolahraga ya. Disempatkan setiap hari 30 menit. Nah, di checklist habit itu sudah dilampirkan ya, teman-teman bisa checklist kalau sudah soal olahraga.
Itu salah satu kontrol kita, ya. Oke, teman-teman, bagaimana kalau ternyata kita sakit? Apa yang harus kita lakukan? Tadi selain kita berdoa kepada Allah, ada juga usaha kita, yaitu pergi ke dokter. Biasanya dokter itu ada di mana ya? Ada di rumah sakit, ya. Oh iya, sebelum Ustazah jelaskan tempat-tempat untuk merawat tubuh, teman-teman, kita bernyanyi dulu yuk. Lagunya sudah hafal belum? Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan merawat tubuh, ada banyak caranya. Mandi 2 kali sehari, gosok gigi, cuci tanganmu, potong kuku dan olahraga. Ayo kawan kita lakukan agar tubuh bersih dan sehat. Nah, itu ya cara-cara merawat tubuh sudah ada di lagu yang Ustazah nyanyikan tadi. Teman-teman bisa dihafal di rumah sambil bernyanyi ya. Nah, teman-teman, ada tempat ketika kita sakit atau kita mau menjaga kesehatan tubuh kita, ada tempat-tempatnya. Nah, Ustazah akan sampaikan satu persatu ya. Yang pertama adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit ini teman-teman sudah pernah belum pergi ke rumah sakit? Pasti sudah pernah ya. Nah, tempat rumah sakit ini adalah salah satu pelayanan kesehatan yang harus dikunjungi. Bukan ketika sakit saja. Ketika sehat misalnya kita mau medical check up, mau memeriksakan kondisi tubuh kita. Ada yang sakit atau ada yang perlu dijaga, tidak ya. Ada apa saja ruangan-ruangan di rumah sakit? Ada parkiran ya, ada parkiran biasanya di depan, kemudian ada pendaftaran. Nah, pendaftaran ini untuk apa? Untuk mendaftar dulu ketika mau pergi ke dokter tujuan. Misalnya teman-teman mau ke dokter gigi, berarti harus memberikan identitas diri kepada pelayan administrasi dan memberikan informasi tujuan ke dokter yang akan kita kunjungi ya. Itu di pendaftaran. Kemudian ada ruang dokter. Ruang dokter ini banyak, ada dokter gigi, ada dokter THT, ada dokter kandungan, ada dokter penyakit bagian dalam. Banyak ya spesialis-spesialis dokter yang ada di rumah sakit. Kemudian apa lagi? Ruang rawat inap. Nah, ketika sakit ada orang-orang tertentu yang harus dirawat di rumah sakit karena tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah. Nah, rumah sakit juga harus menyediakan fasilitas ruang rawat inap untuk pasiennya menginap dan dirawat di rumah sakit ya. Biasanya itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang satu tempat tidur untuk satu orang, itu biasanya ruang VIP. Ada juga yang satu ruangan untuk 2 orang, 3 orang, tergantung kelasnya ya. Kemudian apalagi selain ruang rawat inap, ada juga UGD. Apa itu UGD atau IGD? Unit gawat darurat. Nah, biasanya untuk orang-orang yang sudah kritis atau butuh penanganan cepat, itu langsung dimasukkan ke ruang gawat darurat, unit gawat darurat untuk segera diberikan penanganan ya. Jadi itu biasanya di bagian depan karena memang harus cepat ketika pasien itu sudah darurat, harus ditangani, makanya harus dimasukkan ke unit gawat darurat. Di sana juga ada pendaftarannya, kemudian ada ruangannya untuk merawat pasien. Oke, itu ya teman-teman. Selain rumah sakit ada juga klinik. Klinik biasanya bangunannya lebih kecil daripada rumah sakit ya. Biasanya kan rumah sakit itu bertingkat-tingkat karena butuh ruang rawat inap yang banyak dan juga ruang dokter. Di klinik ini
hanya satu ruangan atau hanya satu tingkat atau 2 tingkat saja ya, karena cukup kecil. Biasanya ada klinik yang melayani rawat inap, ada juga yang hanya melayani untuk periksa saja ya. Klinik ini biasanya sama 24 jam bisa beroperasi karena memenuhi kebutuhan orang lain untuk periksa ya, hanya tempatnya saja yang lebih kecil dibanding rumah sakit. Dan fasilitas yang diberikan seperti dokter-dokternya juga tidak selengkap rumah sakit ya teman-teman. Nah, selain itu selain klinik, apalagi tempat-tempat pelayanan kesehatan yaitu apotik. Di apotik tersedia berbagai macam obat-obatan atau vitamin yang dibutuhkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya merasa tidak enak badan atau sakit, tempat untuk membeli obat atau vitamin yang dibutuhkan untuk tubuh kita ya. Selain apotik ada apa lagi? Ada tempat olahraga. Biasanya di sekitaran rumah itu ada lapangan voli, ada taman-taman yang memfasilitasi untuk berolahraga. Atau kalau teman-teman bunda atau ayahnya pernah pergi ke tempat gym, itu ada alat-alat olahraga yang banyak yang bisa digunakan untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat ya. Itu. Kemudian apalagi? Yang terakhir adalah kolam renang. Nah, teman-teman pasti senang ke kolam renang ya. Kolam renang adalah salah satu tempat untuk menjaga kesehatan tubuh juga dengan berolahraga renang ya. Ini teman-teman pasti senang. Siapa yang sudah pernah pergi ke kolam renang? Pasti sudah semua ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau sehat, mudah sekali ya, hanya berolahraga dan juga minum vitamin yang teratur ya. Ada apa lagi tempatnya? Untuk bunda biasanya menjaga tubuh kita itu dengan pergi ke salon-salon kecantikan. Nah, karena seorang wanita itu harus dijaga juga kesehatan tubuhnya seperti kuku, rambut, wajah atau badan. Itu ada fasilitas kesehatan atau merawat tubuh agar tetap bersih itu di salon kecantikan ya teman-teman. Itu tadi tempat-tempat pelayanan menjaga tubuh kita agar bersih dan juga sehat. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah teman-teman harus membangun bangunan-bangunan yang memberikan pelayanan kesehatan dan kebersihan. Boleh rumah sakit, boleh klinik, boleh juga tempat olahraga, kolam renang atau salon kecantikan yang sudah pernah teman-teman kunjungi ya, yang atau kalau belum pernah pergi tapi saja sudah jelaskan tadi, teman-teman mau bangun bangunan rumah sakit atau kolam renang boleh ya. Nah, teman-teman nanti bisa didokumentasikan dan kirim hasilnya ke ustazah masing-masing. Oke, itu saja teman-teman hari ini pekerjaan kita di Sentra Balok. Semoga menyenangkan dan juga bermanfaat untuk hari ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.